Sehat? Sehat. Kau kenapa aku panggil? Apa kira-kira? Karena kejadian yang Coba satu-satu dulu nak. Siapa? Coba kamu. yang ini kejadian yang hari pertama lomba itu. Di sana pas sebelum atau sesudah sholat asar itu pas latihan nih kan. Habis siap latihan itu kan kayaknya kayak lagi ngelangkul si Bagas ya kan. Tiba-tiba kayaknya nahan si Bagas. Ya saya berpikir itu kayak hanya main-main ya kan. Ya terus saya biasa ditendang gitu lah. Nah habis itu pas Anggi teriak woi gitu, saya udah selesai Bu. Terus saya duduk di sebelah Haikal, terus Bagas tiba-tiba nangis, terus nampar saya, terus ibu manggil saya ke depan. Oke, Bagas silakan Mama ceritakan versi Bagas. Ya sama sih sebenarnya. Saya lagi bermain-main sama Kelu sama Rafa. Kelu rambut saya tiduran di karpet kelas. Habis itu saya ditendang si Rafa, baru ditegur Anggi. Kayak, woi udahlah jangan berantem, jangan kayak gitu. Baru saya di situ merasa sakit, lalu saya memang benar-benar nampar si Rafa. Jadi alasan kamu menampar Rafa apa kira-kira? Kebawa emosi. Kebawa emosi. Terus alasan Rafa menendang Bagas kenapa? Ya karena saya pikir itu hanya sebuah lelucon atau candaan Bu. Karena pada sebelumnya juga kayak gitu tuh hanya dianggap sebuah candaan, tapi pada saat itu berbeda. Karena efeknya sampai tersakit ya. Ibu paham sih sebenarnya kalau kejadian seperti itu perselisihan yang biasa. Kamu kan ternyata berakibat fatal kan. Nah, kemarin kan kita sudah buat ini kan ya, di awal itu tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kira-kira yang kalian lakukan itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Nggak sesuai. Kira-kira nyaman nggak kejadian seperti itu? Nggak nyaman. Nah, sekarang kalau seandainya terjadi kejadian seperti itu, apa solusinya? Kan sudah terjadi ya. Nah, sekarang solusinya apa gitu untuk menyelesaikan masalah kalian itu? Ya maaf-maafan dan tidak akan dan berusaha Ya, Nana Ibu. Sehat. Kemarin kan sudah ini ya, sudah menyelesaikan masalah kalian kan. Apa kira-kira? Saling memaafkan. Kira-kira setelah kejadian itu, apa yang kalian rasakan setelah saling memaafkan? yang kejadian yang hari pertama lomba agak ada sedikit kondisi pas saya sebelum atau sesudah sholat asar pas latihan tapi main kayak siap latihan kayaknya kayak lagi udah nggak ada lagi rasa-rasa di hati yang kayak terus kemudian itu mau tanya kan kemarin mau mediasi kalian dengan bertanya sini sana sini. Cara Bu Neti mencoba memediasi kalian nyaman nggak dengan cara seperti itu? Anggi teriak enak nggak kira-kira? Atau kalian merasa Bu Neti memarahi atau gimana gitu? Kalian merasa nyaman nggak dengan cara Bu Neti mendamaikan kalian? Terus Bagas tiba-tiba nangis, terus mau nampar saya, terus ibu manggil saya ke depan. Oke, Bagas silakan Mama ceritakan versi Bagas. Ya sama sih sudah. Saya lagi tanya satu sama lain itu kan biar cocok gitu. Lalu cocok saya tiduran di karpet. Oke, alhamdulillah anak ya. Semoga ke depan kalian jadi lebih baik lagi dan bisa ngasih contoh ke temannya kalau bermain itu ada batasannya. Oke anak ibu, kemarin kan sudah ini ya, sudah menyelesaikan masalah kalian kan, saling memaafkan. Nah kira-kira setelah kejadian itu apa yang kalian rasakan setelah saling memaafkan? Jadi alasan kamu menampar Rafa apa kira-kira? Agak ada dikit emosi. Terus alasan Rafa menendang Bagas kenapa? Bagas? Udah nggak ada lagi rasa-rasa di hati yang nggak enak angkat. Terus kemudian itu mau tanya, kan kemarin mau mediasi kalian dengan bertanya sini sana sini.
cara Bu Neti mencoba memediasi kalian, nyaman nggak dengan cara seperti itu? Ibu paham sih sebenarnya kalau kayaknya nggak kira-kira, atau kalian merasa Bu Neti memarahi atau gimana, ternyata berakibat merasa nyaman nggak dengan cara Bu Neti kemarin kita sudah buat ini kan ya di awal itu tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kira-kira yang kalian lakukan itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Nggak sesuai. Kira-kira nyaman nggak kejadian seperti itu? Bertanya satu sama lain. Sekarang kalau seandainya terjadi kejadian seperti itu, apa solusinya? Kan sudah terjadi ya. Nah sekarang solusinya apa? Gitu ya, menyelesaikan masalah ke depan kalian jadi lebih baik lagi. Nah, bisa ngasih contoh ke temannya. Kalau kan anak ibu, kemarin kan kalian sudah ini ya, sudah menyelesaikan masalah kalian kan, saling memaafkan. Nah kira-kira setelah kejadian itu, apa yang kalian rasakan setelah saling memaafkan? Tapi ya walaupun agak ada dikit kayak saya kesalahpahaman gitu ya kan, tapi ya tetap bisa main kayak dulu lagi. Nah guys, Ya berteman seperti biasa. udah nggak ada lagi rasa-rasa di hati yang nggak enakan kan? Terus kemudian Bu Neti mau tanya, kan kemarin Ibu mau memediasi kalian dengan bertanya sini sana sini. Cara Bu Neti mencoba memediasi kalian, nyaman nggak dengan cara seperti itu? Enak nggak kira-kira? Atau kalian merasa Bu Neti memarahi atau gimana gitu? Atau kalian merasa nyaman nggak dengan cara Bu Neti mendamaikan kalian kemarin? Menurut saya sih itu cara terbaik untuk menambahkan kami. Nah guys, Ya solusinya itu ya aman lah, bagus. Karena bertanya satu sama lain itu kan biar cocok gitu. Biar cocok, habis itu kan masalah. Oke, alhamdulillah anak ya. Semoga ke depan kalian jadi lebih baik lagi dan bisa ngasih contoh ke temannya. Kalau bermain itu ada batasannya. Saya berbagi sedikit ya sharing tentang apa yang saya dapatkan di guru penggerak. Jadi saya ingin berbagi tentang penerapan budaya di sekolah. Nah, seperti kita ketahui budaya itu apa? Nah, budaya itu sebenarnya adalah hasil dari akumulasi dari nilai-nilai hal yang baik di sekolah kita, sehingga menjadi kebudayaan yang teraplikasi di diri masing-masing anak-anak didik kita. Bagaimana terbentuknya budaya positif itu? Tentu saja ya, kita harus akan dulu ya. Nah, pertama, untuk membentuk budaya positif sekolah berawal dari keyakinan sekolah. Yang paling kecil adalah keyakinan kelas yang kita bentuk dari peraturan-peraturan yang kita sepakati di anak-anak kita di kelas. Misalnya, ada kita buat kesepakatan kelas, kita tidak boleh terlambat, mengikuti peraturan yang baik, mengatur tepat waktu. Di balik itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Indah. Di sini saya akan menyampaikan refleksi terkait kegiatan pengimbasan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah oleh rekan saya, yang mana beliau adalah calon guru penggerak. Nah, apa yang saya dapatkan dari kegiatan pengimbasan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah? Yang pertama, saya memperoleh pemahaman tentang posisi guru dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Ternyata guru itu memiliki peranan yang sangat penting dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian langkah apa yang akan saya lakukan setelah pengimbasan tersebut? Nah,
Yang pertama, saya akan memulai dari diri saya sendiri. Kemudian saya akan selalu melakukan perbaikan dan melakukan refleksi untuk apa agar terjadi atau terciptanya lingkungan sekolah yang menerapkan budaya positif. Nah, kemudian saran untuk rekan saya sebagai calon guru penggerak agar tetap semangat, kemudian terus menginspirasi, terutama dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya peroleh dari pengimbasan budaya positif dari Bu Neti adalah saya belajar mengenal kondisi setiap peserta anak didik saya dan menempatkan diri saya menjadi teman, guru, kemudian manajer, karena setiap anak memiliki masalah dan kemampuan belajar masing-masing. Langkah yang saya lakukan dalam pembelajaran penerapan budaya positif adalah dibangun dari kesadaran kita masing-masing sebagai guru, kemudian kita tularkan menjadi kebiasaan atau habit anak-anak yang diawali dari dirinya sendiri, kemudian dari kelas, kemudian muncullah budaya positif itu di lingkungan sekolah kita. Saran bagi Bu Neti, semoga tetap menginspirasi dan tetap berbagi ilmu-ilmu barunya, kemudian tetap berkolaborasi kepada seluruh warga sekolah, menciptakan lingkungan yang positif. Terima kasih.